Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu dalam lindungannya, selalu sehat, sehat dan umur dipanjangkan sehingga bisa melakukan aktivitas secara baik dan memperoleh pahala berlipat ganda. Mudah-mudahan kehidupan kita bisa diisi dengan amal-amal yang menilai pahala, yang akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita semua ke dalam surganya nanti kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan hari ini, yang punya urusan, mudah-mudahan Allah cukupkan, bahkan luaskan rizki di dunia ini, ya. Dengan begitu maka insya Allah di dunia berbahagia, di dunia senang, tentram hidup, dan di akhirat nanti masuk surga sampai sabar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita berikan, kita sampaikan kepada Nabi Allah, junjungan alam Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kesempatan hari ini kembali saya menyampaikan Al-Quran dari sisi tajwid, terjemah dan juga tafsir. Pada kali ini saya menyampaikan surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 25. Dan Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Dalam ayat ini ada hukum tajwid yang disebut dengan ikhfa. Ini nun sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah. Ada 5 hurufnya yang tidak perlu dihafal. Yang dihafal huruf izhar, idgham. Izhar itu ada 4 hurufnya, idgham ada 4 juga bigunnah. Dengan otomatis 8 huruf saja kita bisa mengenal huruf yang dibaca. Hukumnya ikhfa itu selain huruf tersebut. Ini ada 15 huruf. Di antaranya nun mati bertemu ka, wa in kana. Ada juga tanwin bertemu huruf fa, nun mati atau tanwin. Nafaqan fi. Nah, sulaman fi. Nah, itu contoh dari hukum ikhfa. Ada lagi contoh satu dalam ayat ini. At-tabatawi. Jadi bertemu huruf ta. Dibaca samar dan dengung, ya, ditahan 2 harokat. Ada 2,5 harakat. Nah, diantaranya hukum tajwid yang lain, mim bertemu ba. Nah, ini ikhfa juga. Ikhfa syafawi. Ya, dalam ayat ini dicontohkan fatati fatatiyahum bi ayah, ya, fatatiyahum bi ayah dibaca dengan ditahan 2 harokat. Jadi ikhfa dua-duanya. Ini mim sukun bertemu huruf hijaiyah 1 huruf saja, huruf ba. Kalau nun sukun tanwin an in un bertemu huruf hijaiyah ada 15 huruf. Justru kalau nun mati tanwin bertemu huruf ba ya disebut iqlab, ya. Iqlab, bukan ikhfa. Kalau nun mati tanwin bertemu huruf ba. Tetapi kalau mim sukun bertemu mim mati, mim sakinah bertemu huruf ba ya disebut ikhfa syafawi. Ya, demikian sedikit tentang ilmu tajwid yang bisa kita ambil dari surah ke-6 ayat
ayat 35. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu, Nabi Muhammad, andaikan engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, kalau engkau dapat mendatangkan bukti, mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Seandainya Allah menghendaki, tentu Dia akan menjadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, ini firman Allah ini. Jangan sekali-kali jadi orang bodoh, jahil. Ini jelas dalam Al-Quran ini. Kata bodoh ini Allah yang tulis ya. Allah memang sudah jelaskan ada kata bodoh. Di dunia ini ada orang bodoh. Nah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Quran Al-Azim. Yaitu apabila terasa berat olehmu sikap berpaling mereka darimu. Maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, ini ayat Al-Quran, Ibnu Ali bin Abu Talha mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa nafak artinya terowongan. Jadi kamu Muhammad masuk ke dalam terowongan itu, lalu datang membawa ayat kepada mereka, atau kamu buat tangga sampai ke langit, lalu kamu naik ke langit dan mendatangkan pada mereka suatu ayat, bukti yang lebih baik daripada yang engkau sampaikan pada mereka sekarang, maka lakukanlah. Hal yang sama dikatakan oleh Imam Qatadah, Imam As-Sadi, dan lain-lain. Firman, kalau engkau menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu janganlah kalian sekali-kali termasuk orang-orang yang jahil. Ayat ini sama maknanya dengan surah Yunus ayat 99. Dan jikalau Tuhan menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi ini seluruhnya. Dan sampai akhir ayat. Ali bin Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas hubungan dengan firman Allah. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Ini Quran surah Al-An'am ayat 35 ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW sangat menginginkan semua orang beriman dan mengikuti jalan petunjuknya. Maka Allah memberitahukan padanya bahwa tidak ada seorang pun yang beriman kecuali orang yang telah ditakdirkan oleh Allah, ya, kecuali orang yang ditakdirkan oleh Allah mendapat kebahagiaan sejak zaman az-zaliyah. Nah, di sisi lain Imam Jalal juga menjelaskan dalam kitab tafsir Jalalain, dan jika makin bertambah besar, makin menjadi berpalingnya mereka darimu dari agama Islam, padahal kamu masih berharap agar mereka beriman, nah, maka jika kamu dapat membuat lubang, membuat terowongan di bumi, atau tangga, alat untuk naik ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mujizat kepada mereka, dapat mendatangkan mujizat pada mereka sesuai dengan apa yang mereka minta, maka lakukan saja, coba. Coba dibuat. Artinya sesungguhnya kamu tidak akan kuat, ya, tidak akan kuat untuk melakukan hal itu. Oleh karena itu bersabarlah hingga datang kepada mereka keputusan Allah. Dan kalau Allah menghendaki memberikan hidayah kepada mereka, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Akan tetapi ia tidak menghendaki demikian. Oleh karenanya mereka tidak mau beriman. Janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang jahil mengenai hal itu. Nah, di sisi lain lagi dalam tafsir Muyassar, kitab tafsir Muyassar juga dijelaskan tentang hal ini. Bila sikap orang-orang musyrik yang selalu menghalang-halangi dakwahmu, keengganan mereka untuk menjawabnya memberat kamu, wahai Rasul, maka bila kamu bisa membuat lorong di dalam tanah atau tangga yang bisa kamu pakai
untuk naik ke atas langit, lalu kamu menghadirkan tanda dan bukti atas kebenaran ucapanmu, selain apa yang kami datangkan kepada mereka, maka lakukanlah. Kalau Allah berkehendak, niscaya Dia akan menyatukan mereka di atas petunjuk yang kalian pegang dan membimbing mereka kepada yang lain, membimbing mereka kepada iman. Akan tetapi Allah tidak berkenan. Seperti itu, tidak berkenan demikian, karena sebuah hikmah yang Dia ketahui. Ada hikmah yang Dia ketahui. Maka janganlah kamu, wahai Rasul, termasuk orang-orang yang bodoh yang sangat bersedih dan menyesal sehingga hal itu membuatnya berada dalam kepedihan yang mendalam. Allahumma arhamna bil Itulah penjelasan ahli tafsir terhadap Quran surah Al-An'am ke-6 ayat 35, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya naf'an fil ardi أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Dan jika perpalingnya perpalingan mereka darimu terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, kalau kamu dapat mendatangkan mukjizat pada mereka, maka buatlah. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu, janganlah kamu, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil. Ini kalau tafsir Defak, janganlah menjadi orang-orang yang bodoh. Oh, bodoh tidak tahu atau jahil. Ya. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma musta'an ala istiqlal. Fastabiqul khairat. Allahumma wafiq ila aqwamit tariq. Nasrun minallah. Wa fathun qarib. Wa basyirin mu'minin. Nun wal qalam ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.